Welcome home. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian kita mau bawa ucapan syukur kita ke hadiratnya. Karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Hey. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi ini dengan sukacita, dengan pujian dan ucapan syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selalu.
sebelum duduk, terpujilah engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, silakan duduk kembali. Engkau Tuhan yang baik dalam segala pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberikan otoritas kepada setiap kami, sehingga kami mampu melampaui masalah kami. Sehingga kami mampu Tuhan menghadapi rintangan demi rintangan karena Engkau bersama dengan kami. Karena kuasa-Mu menyertai setiap langkah kami. Dan satu hal yang kami tahu, Engkau yang memegang janji itu Tuhan. Dan Engkau letakkan dalam loh hati kami Tuhan. Engkau pahat dalam jiwa kami, sehingga kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Tuhan yang selalu ada, dan Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus untuk selama-lamanya.
sehingga kami layak menghampiri Engkau pagi hari ini. Kau yang menguduskan setiap hidup kami Tuhan. Hanya perkenanan-Mu saja Bapa, kami boleh ada pagi hari ini menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, semua karena Engkau Tuhan. Tuhan yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya itu Tuhan, Kaulah pembuat jalan buat setiap kami, Engkau pembuat mujizat buat setiap hidup kami. Bahkan apa yang belum kami alami Tuhan, apa yang belum kami lihat, yang masih jauh dari angan-angan kami Tuhan, Engkau telah menyediakannya sangat baik buat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, jika Engkau menyertai Musa di masa yang lalu, Engkau juga akan menyertai kami di masa ini Tuhan. Dan kami percaya, kuat tangan kuasa-Mu, gadamu lah yang menolong setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan buat setiap kami, membebaskan kami, melepaskan kami Tuhan. Bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami pegang sinar kemuliaan yang telah Engkau taruh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terima anugerah-Mu pagi hari ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami terima mujizat-Mu lebih dan lebih lagi dalam hidup kami Bapa, dalam masa depan kami. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyatakan pujian dengan iman pagi hari ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang
jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang terluka, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kami aman saat kami bersama dengan Kau, Tuhan. Selama Engkau berada dalam kapal kami, Tuhan, kami tidak pernah takut, karena Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami percaya dengan iman, Tuhan. Nyatakan pujian ini dengan imanmu, saudara, dengan percaya. Yang membelah laut yang terluka, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Mari jemaat kita menyembah Tuhan lagi. Tuhan tidak melakukan mujizat-Nya untuk pertunjukan saja. Dia melakukan hal yang supranatural agar namanya dipermuliakan. Terlalu banyak dari kita yang masih menempatkannya di dalam palungan, di suatu tempat di mana jutaan orang tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi di dunia ini. Lalu siapakah dia? Bahkan angin dan danau pun tunduk kepadanya. Tidak berhasil, tidak berhasil. Itulah yang dikatakan oleh para murid Yesus. Tidak berhasil. Saya tidak mendapatkan kemenangan. Saya tidak dibebaskan. Ini tidak berhasil. Itu tidak berhasil. Saya mencoba lagi juga tidak berhasil. Dia tidak hanya memberkati kita untuk kita. Dia memberkati kita untuk namanya, untuk kemuliaannya, untuk dampak bagi kita, untuk kesaksian kita, untuk pelayanan kita. Tuhan tidak ingin melakukan mujizat yang tanpa melibatkan kita. Dia ingin melakukan mujizat yang di dalamnya ada kita. Kita adalah bagian dari mujizat tersebut. Syarapa kata sirene apa apa sirana apa sirana foto kerora pada sirene syarapa kerora pada sirene syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Yesus. Yesus, kami datang Yesus pada pagi hari ini Yesus. Kami mengucap syukur atas keselamatan yang Kau beri pada hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya di mata-Mu Yesus. Kami tidak apa-apanya, tidak ada artinya Tuhan Yesus. Tapi Engkau telah mengangkat kami dari dosa-dosa kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari api yang kekal. Engkau telah memberikan hidup yang kekal Tuhan Yesus. Di mana yang seharusnya kami menerima suatu penghukuman Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Agar firman-Mu ada dalam hati kami.
dan agar kami dapat melakukannya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami untuk selalu mengingat bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami saja, tapi hanya untuk kemuliaan-Mu Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu ampunilah segala dosa kami Yesus. Dan Engkau kira-kiranya Engkau berkata-kata dalam hidup kami, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Lebih kekeluargaan saya ajari ya. Saya ngomong salom, Bapak Ibu ngomong damai di hati. Coba dulu ya. Shalom. Oke. Kalau saya ngomong damai di hati, Bapak Ibu ngomong shalom. Oke, semangat ya. Shalom. Damai di hati. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semangat dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Akan saya bacakan. Markus 4 ayat 35 sampai 41, ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat ke-39, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mungkin di sekolah minggu ini sudah sering diceritakan dan para senior pasti sudah sering mendengarkan cerita ini. Kita akan bahas dari ayat yang ke-35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, berarti petang ini bisa dikatakan jam 12 ke atas atau sudah malam. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jelas di sini murid-murid Yesus diperintahkan oleh Tuhan Yesus, di mana marilah kita bertolak ke seberang, yaitu adalah firman Tuhan. Berarti bukan atas kehendak murid-muridnya sendiri, tapi ini memang Tuhan Yesus sendiri yang yuk kita pergi yuk ke seberang, ibaratnya gitu. Waktu sebelumnya ini Yesus banyak bikin perumpamaan penabur, perumpamaan lain-lain, sampai suatu ketika dia akan menuju ke seberang. Seberang ini kalau dilanjut lagi nanti baca dilanjutnya itu bahasnya tentang nanti sampai sana mukjizat lain lagi, yaitu mukjizat mengusir roh jahat di Gerasa. Ya, ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Ini ada kesamaan dengan ada perbedaan dengan Yunus. Kalau pernah dengar ceritanya Yunus itu disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi malah ke Tarsis. Berarti Yunus diperintahkan Tuhan, tapi malah meninggalkan perintahnya. Sedangkan murid-murid Yesus ini disuruh mengikuti. Berarti sudah jelas ya, mereka dalam posisi sempurna, tapi bukan karena dalam kehendak Allah, tapi karena ada Yesus di perahu tersebut. Berarti ada firman dan Yesus bergabung dengan kita dalam perahu. Misalnya gini, Yesus masuk dalam perahu, kita muridnya masuk dalam perahu, akhirnya semua dalam perahu menuju ke seberang. Ya, pertanyaannya, kita datang ibadah hari ini karena perintah sama siapa? Perintah dari
dari diri kita, oh aku datang gitu. Atau karena perintah dari orang tua, atau memang saya itu anaknya Tuhan Yesus, saya harus beribadah. Karena siapa? Amin, Pak Asmoro luar biasa. Oke, ya, di saat mentaati perintah Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, pertanyaannya apakah ada masalah? Kita lihat berikutnya. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi jelas di sini ada masalah. Coba kalau kita sering baca Alkitab, cari coba ayatnya. Kalau ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Ada enggak? Rata-rata ada masalah. Pernah lihat kisahnya Daniel? Ini kan anak-anak muda ya. Daniel itu berdoanya sehari 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Rajin berdoa, berlutut memuji Allah. Ya, selain itu Daniel juga tidak mau makan-makan yang menajiskan. Dia memang ngatur pola makannya tidak seperti orang yang sembarangan. Itu dapat masalah enggak? Dapat. Pas saat berdoa aja dia mau ditangkap. Habis ditangkap dia masukkan ke gua singa. Jadi mau jadi anak Tuhan, jadi mau ikut Tuhan, belum tentu kita tidak ada masalah, tapi malah kita punya masalah. Ya, pertanyaannya, ketika kita adalah masalah, itu bukan berarti kita dihukum Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa kita dalam masalah, berarti saya ada sesuatu nih yang nggak saya lakukan kepada Tuhan. Berarti saya kurang ngasih persembahan apa ini sama Tuhan. Berarti saya harus pelayanan ini. Berarti saya harus kurang apa ini saya. Kenapa saya ada masalah? Aduh, jangan-jangan Tuhan menghukum saya ini. Kita tidak boleh mengaitkan dengan dosa. Tidak perlu dikaitkan karena bukan masalah persembahan, bukan masalah pelayanan. Terkadang Tuhan memberi suatu masalah agar kita menjadi apa? Menjadi makin meningkat atau menurun. Ya. Sebenarnya dalam kasus ini murid-murid Yesus ini kita lihat 12 murid Yesus itu rata-rata nelayan profesional. Kalau nggak percaya dibaca aja ada apa? Petrus, Andreas, Yohanes. Itu tahu menangani air, tahu menangani perahunya harus bagaimana, badai. Itu kenapa di sini ada badai? Karena kalau kita lihat dari gambarnya, kalau kita nggak pernah ke sana sih ya, Danau Galilea ya. Jadi Danau Galilea itu ada lereng-lereng, habis itu ada danaunya airnya panas, lereng itu dingin. Jadi air dingin nabrak sama air panas, airnya terjadi badai, kadang sering terjadi badai. Ya, kenapa nelayan yang ibaratnya profesional, ibaratnya dia biasanya melakukan nyari ikan sudah biasa, ombak ya udah biasa pasti. Air masuk, 3 keluarin udah biasa. Tapi kenapa? Karena ini ada masalah yang besar, badai yang besar. Fokusnya adalah murid-murid Yesus selalu pada ombak. Kalau lihat di ayatnya, fokusnya ke ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi situasi, terkadang badai itu membuat situasi yang terlihat, ini ombak loh, besar loh. Ini masuk loh airnya. Aku mau tenggelam loh. Akhirnya dia kewalahan, saking situasinya dia akhirnya panik karena keadaan ini adalah keadaan yang tidak terduga. Jadi sering enggak dalam hidup kita mengalami keadaan yang kok ada seperti ini ya? Rencana A, rencana B, rencana C, rencana D, E kita bikin, tapi kok endingnya tidak ada semua rencana itu. Kok rencana lain dan akhirnya saya malah kocar-kacir. Kok keadaan ini tidak saya duga ya? Ya, dimana yang lebih parahnya di sini adalah hidup murid-murid Yesus dipertaruhkan. Apakah kita berhasil atau tidak? Ya, badai itu selalu dirancang untuk meningkatkan iman kita dan memberi kita pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan.
Badai selalu datang dengan tujuan mereka berada dalam krisis. Saya akan klasifikasi 3 krisis. Yang pertama adalah badai yang tidak dapat dikendalikan. Jelas di sini adalah murid-murid tidak bisa mengendalikan angin, murid-murid tidak bisa mengendalikan danau, murid-murid tidak bisa mengendalikan angin, curah hujan, gejolak berputar-putar, ombak yang mengepul naik turun. Jelas tidak bisa murid-murid. Tapi dalam kehendak Tuhan dan berada dalam badai yang sama, akhirnya murid-murid tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita mengalami posisi ketidakberdayaan. Terkadang akhirnya kita terbawa oleh perasaan. Pernah nggak kita di suatu ketika kita merasa, kok aku nggak bisa apa-apa ya? Kok aku punya skill ini, skill itu, punya hikmat, pengetahuan ini, pengetahuan itu, tapi kok nggak bisa aku pakai ya? Kok aku tetap nggak berdaya ya? Akhirnya kebanyak perasaan. Dunia kok ngatain aku gini ya, temanku ngatain aku gini ya. Akhirnya endingnya, udahlah aku enggak punya harapan lah. Jadi dari badai yang tidak dapat dikendalikan, kita akhirnya masuk dalam badai ketakutan. Kita baca agak lompat, Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya ini kata yang saya garis kuning, mengapa kamu begitu takut, nanti yang itunya selanjutnya. Jadi ketakutan karena badai ini tidak bisa dikendalikan, akhirnya kita pakai emosi kita jadi terpaku ke suatu masalah itu. Akhirnya kita, misalkan contoh kalau saya sakit, saya takut laporan dokter, saya takut misalnya kita bisnis atau kita seorang profesional kerja, saya takut akan kondisi keuangan saya. Apabila suami istri atau pasangan gebetan, saya takut arah hubungan saya mau kemana ini. Istri saya kok cuek ya, atau malah sebaliknya suami saya cuek ya. Itu ibaratnya, wah gimana ini hubungan kita yang tidak dapat bisa dikendalikan. Akhirnya emosi kita campur aduk. Jadi itu bisa membuat efek badai di mana menghancurkan kita, yaitu badai pertama membuat ketidakstabilan emosi kita, akhirnya yang kedua akhirnya emosi kita, ketakutan campur aduk jadi satu. Yang ketiga badai rohani, kita balik ke Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berarti ketakutan itu membuat kita akhirnya mempertanyakan Tuhan. Tapi kesalahannya penulisannya di sini, murid-muridnya itu mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi dia merasa Yesus juga binasa. Seharusnya kan kalimatnya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ya pertanyaannya, kita juga sama, kita sering tanya, Tuhan, apakah bisa menyelesaikan masalah saya? Kita merasa Tuhan juga ikut binasa. Kita melupa bahwa Tuhan ada di masalah-masalah kita. Di Mazmur 44 ayat 24b dan 25a, bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mungkin ini sering kalau kita enggak doa seperti Pak Asmoro kemarin topiknya doa, tapi enggak dijawab-jawab, kata-kata ini keluar, bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Ibaratnya kita tidak yakin. Saya juga sering tidak yakin. Kenapa saya tidak yakin waktu dulu? Karena saya hanya yakin pada pengertian saya sendiri. Saya tidak yakin bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya, bahwa masalah akan selesai. Contoh, kita datang hari Minggu, besok Senin ada masalah lagi enggak? Pendetanya ngomong
kamu harus gini, baca ini, baca itu, doa ini gitu. Oke. Besok cocok enggak? Loh kok kata Pak Pendeta kok enggak cocok ya? Saya lemes lagi nih. Loh, nyatanya saya praktekkan, saya baca firman, saya doa, tapi besok saya cemas. Besok saya takut. Sering gitu enggak? Ibaratnya, enggak cocok lah. Saya enggak percaya lah. Kadang Pak Pendeta kan tidak merasakan yang saya rasakan. Pak Pendeta kan tidak tahu kelemahan-kelemahan saya. Pak Pendeta kan cuma taunya doa, baca firman, pelayanan, sedangkan dalam dunia profesional berbeda, Pak. Kita mempertanyakan itu. Murid Yesus bergumul karena Yesus tertidur ya. Tadi karena berangkatnya petang dan sebelumnya Yesus sudah melakukan perjalanan. Yesus tertidur itu sebagai manusia. Di manakah engkau? Apa engkau peduli padaku? Kenapa muridnya sampai takut sampai ngomong begitu? Karena masalahnya mati. Yang jadi permasalahan, masalah kita sampai mati. Pernah sampai mati? Belum mati tapi. Udah mati? Belum mati. Saya juga pernah di posisi perasaan saya itu merasa mati. Saya Agustus 2022 sebelumnya sudah dihantam COVID, belum bertobat. Sudah dibaptis sama saja. Usia 35 saya ingat, ya habis itu Tuhan enggak tahu ya ini badai apa tidak atau saya sendiri, tapi saya kena demam berdarah yang kedua. Istri saya juga kena. Habis itu kita satu beda ruangan, saya ruangan sendiri, istri saya ruangan sendiri. Saya seperti anak rohani di mana sakit, saya berdoa saat teduh, padahal sebelumnya lupa. Tapi pas saat sakit, wah saya harus berdoa, saya harus bernyanyi, saya harus baca firman. Sudah saya lakukan. Sembuh saya? Tidak sembuh, makin takut. Wah ini berarti saya salah ini. Trombosit saya sempat 35. Wah saya dilanda kecemasan. Wendy saya panggil, yang awalnya saya pisah kamar sama Wendy, istri saya. Akhirnya saya bawa masuk, saya ketakutan sekali. Saya rasa saya mau mati. Kita itu lihat YouTube, lihat kata dokter, wah kita pelajari semua. Untuk mengalahkan ketakutan kita ngambil pengetahuan, kita ngambil cara-cara yang ada di dunia. Bukannya makin malah aman ini, saya takut. Berarti kita ngambil sesuatu, kita merasa ini bisa membuat kita tidak takut. Penyakit kita sok-sok pinter lah, ibarat penyakit kita sampai mana ini? Ternyata makin takut. Trombosit saya 35, mama saya tahu, saya tipe yang lebay kalau sakit. Saya minta oksigen akhirnya. Dikasih oksigen, dikasih apa, dan itu saya sudah ngomong sama Wendy, Wen maaf ke saya ya kalau saya berbuat salah. Dikiranya saya sudah mau mati ini. Saya sudah, Tuhan kalau engkau panggil, sebenarnya tidak siap Tuhan. Karena jujur, waktu itu saya baca Alkitab aja belum selesai. 35 tahun hidup saya baca aja belum selesai. Saya pelayanan dari SMP, mungkin teman saya ada di sini, juga udah lama pelayanan di sebelumnya. Tapi saya tidak mencari Tuhan. Saya selalu mengandalkan pikiran saya selalu mengandalkan kepintaran saya selalu mengandalkan teman saya, keluarga saya. Di suatu ketika mau diajak meninggal, itu perasaan saya, tapi ternyata Tuhan luar biasa. Saya baru diubahkan Tuhan melalui proses itu. Mungkin saudara-saudara punya masalah lain, misalnya masalah keuangan, mungkin masalah penyakit seperti saya, atau mungkin masalah hubungan yang perlu dipulihkan. Kita tidak tahu titiknya. Tapi pertanyaannya, apakah seperti murid Yesus sampai mati? Mau mati? Tidak kan? Oke. Pertanyaannya, apakah Yesus peduli rasa sakit saya, keuangan saya, kesepian saya, sakit hati saya, depresi saya? Yesus tidur itu percaya kepada Bapa atau resting faith in faith.
Beda Yunus tidur di kapal dan Yesus tidur di perahu, yaitu mereka sama-sama tidur, bedanya adalah Yunus tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Tapi kalau Yesus tetap peduli dengan kesulitan, jeritan, ketakutan yang orang lain alami. Kita lihat ayat berikutnya. Ia pun bangun merhadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pertanyaannya, yang dihardik angin atau air atau ombak? Angin. Berarti bukan air. Airnya masuk, tidak perlu dihardik. Ombaknya tinggi sekali, tidak perlu dihardik. Yang dihardik adalah angin. Kenapa angin? Jelas Tuhan itu menghardik akar krisisnya. Pertanyaan dari anak Yud saya kemarin, tapi bukan saya yang jawab, tapi ini saya jawab. Menghardik apa sih Mas Agung? Menghardik bahasa Yunani adalah epitimau, mencela, memarahi, melarang, memerintahkan, lebih dari sekedar memberi teguran. Menghardik memberi perintah untuk berhenti melakukan sesuatu. Di Perjanjian Lama yang bisa mengatur alam itu cuma Allah, betul. Tapi ini Yesus. Murid-muridnya bingung, loh, guru, ternyata dia bisa meneduhkan atau meredakan alam. Berarti dia punya kuasa atas alam. Tuhan yang punya kuasa atas alam, kenapa kita selalu kalau dapat masalah, kita selalu takut. Kita selalu cari teman, cari keluarga. Walaupun nanti bisa juga melalui teman, melalui keluarga, Tuhan melalui penyelamatannya melalui itu. Tapi mana yang kita dahulukan, kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri. Masalah-masalah hidup ini pernah selesai enggak? Atau selesai dapat lagi masalah atau tidak selesai-selesai? Pasti kita pernah selesai. Ya. Masalah selesai itu kuncinya adalah 90% pengenalan akan Allah. 10% Tuhan menjawab doa-doa kita. Berarti seperti murid Yesus membangunkan juru selamat. Akhirnya reda. Jelas ya, 90% pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah dari mana? Ya jelas kita dari baca firman. Baca-baca saja? Oh tidak. Sebelum baca kita harus puji-pujian, habis itu kita benar-benar jujur sama Tuhan. Mungkin terkadang kalau kita nyanyi di gereja, ini seperti party. Yang sebenarnya diri kita itu di saat kita berdua sama Tuhan. Pasti jujur. Agung yang sebenarnya itu bukan di sini. Mungkin agung yang sebenarnya saat saya bertemu dengan Tuhan hanya berdua. Tuhan sayang enggak sama kita? Tuhan ingin enggak kita berdua? Tapi kita selalu, aku udah kenal Tuhan loh, aku udah kenal Allah kok. Tapi realitanya enggak mau baca firman Tuhan, yaitu adalah kebenaran yang lebih dari kebenaran yang ada di dunia ini. Markus 4 ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita bandingkan dengan Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Berarti mengapa kamu tidak percaya ini lebih benar terjemahannya kurang percaya. Murid-murid Yesus jelas punya iman. Kalau enggak punya iman, enggak mungkin dia diajak Yesus mau untuk masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang. Ya sama, kita ke gereja, kita punya iman kepada Yesus. Tapi apakah, enggak mungkin dong kita tidak percaya. Kita percaya, tapi kita kurang percaya. Kurang percaya itu gini, misalnya saya beli dengan harga barang 2 juta, saya bayar 1 juta, kurang enggak?
Ya, ibaratnya gitu. Bukan tidak punya iman, bukan tidak punya percaya, tapi kurang percaya. Kita kurang percaya kasihnya. Jadi iman itu perlu ditingkatkan, percaya itu perlu bertumbuh. Jangan beri ruang pada ketakutan. Karena kalau dalam iman kita jangan beri ruang, berarti tetaplah percaya. Pertanyaannya, kalau seandainya murid-murid tidak membangunkan Yesus, kalau seandainya murid-murid tidak berkata, tidak pedulikah engkau Yesus, yaitu ibaratnya di saat Yesus tidur dibiarin lah, apakah perahu itu tenggelam dengan Yesus? Lebih kritisnya, Yesus tidak dibangunkan, apakah Yesus bisa tenggelam? Apakah rencana Allah menuju ke seberang jadi gagal gara-gara ombak yang masuk airnya full? Tenggelam enggak? Jadi rencana Allah harus tergenapi. Di saat kita punya masalah, di saat kita menghadapi badai, Dia tidak pernah menginginkan kita, keadaan kita mengalahkan firman Tuhan. Tuhan tidak ingin keadaan kita mengalahkan firman-Nya. Dan kehadirannya karena Yesus berada di atas kapal kita. Jadi masalah kita, kalau misalnya kita mengambil, manusia kan suka hitung-hitungan ya. Masalah kita sama Yesus tinggi mana? Tinggi masalah? Amin. Oh enggak ya. Akhirnya tinggi masalah. Kalau tinggi masalah jelas loh ya, kita pasti kalau orangnya yang kalau dapat masalah suka makan. Malam-malam makan, enggak bisa tidur, makan. Tapi kalau orang yang susah tidur, mau dimerem-meremin, dimatiin lampu, buka HP lagi, enggak bisa tidur. Kalau tinggi Yesus, ada masalah, kerasa enggak? Ini buat pertanyaan diri saya, berarti porsinya besar mana? Kalau kita ada Yesus, walaupun masalah itu datang, kita tahu bahwa hidup kita ini nahkodanya adalah Yesus. Kira-kira murid Yesus makin percaya, sudah diredakan kan takut tadi, tidak percaya, makin gitu enggak? Makin yakin enggak? Ini realita kehidupan. Pasal 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, ketakutan kita ini membuat tindakan yang tidak masuk akal. Ketakutan kita ini membuat waktu kita bersama Dia jadi hilang. Di saat kita mendapatkan masalah, apakah kita cepat-cepat datang kepada Tuhan dan datangnya benar-benar serius, bukan datang karena ingin dapat selesai masalah? Terkadang malah kita datang sama Tuhan, kita melupakan masalah kita dan di suatu titik akhirnya kita dibebaskan oleh masalah itu tanpa sadar, karena kita sudah bahagia bersama Yesus. Berarti lebih penting beriman dengan Yesus, menghadapi masalah atau badai dengan damai sejahtera daripada hidup dalam ketakutan. Siapa Dia? Ini buat perenungan kita. Siapa Dia? Jadi perjalanan pengenalan akan Dia, jelas tadi cobaan tidak nyaman dan menyakitkan. Adalah perjalanan yang kita temukan di mana siapa yang sedang kita andalkan saat ini. Mungkin para senior lebih luar biasa dikarenakan jam terbangnya di kehidupan lebih lama. Kedewasaannya juga pasti lebih luar biasa dibandingkan kami-kami yang masih ibaratnya, kalau saya mama saya aja saya setengahnya ibaratnya gitu. Berarti pengalamannya lebih ibarat perjalanannya itu lebih panjang. Tapi masalah pengenalan dengan Dia itu adalah bukan lagi Agung Dewantoro, tapi Yesus yang ada dalam hidup Agung Dewantoro, di mana bukan
pikiran kita lagi, tapi adalah Yesus yang kita andalkan. Kita bentar lagi Natalan, jangan sampai kita berpikir bahwa Yesus di dalam palungan terus. Tahu saya Yesus cuma di palungan. Saya tidak tahu dengan berurusan dengan siapa. Yesus siapa? Yesus tidur sebagai manusia, tapi angin dan danau tidur karena Yesus Allah. Jelas tuh ya, Yesus tidur sebagai manusia karena kelelahan, tapi angin dan danau bisa tidur karena Dia Allah. Siapa Dia? Kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jelas, imam besar yang agung melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kita perlu bertegang teguh pada pengakuan iman kita. Bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia sudah dicobai dibandingkan kita, tapi dia tidak berdosa. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita, di mana kita ditebus dari api pengupengan api kekal menjadi hidup yang kekal, karena dia sudah lebih dulu mati untuk kita. Sedangkan masalah-masalah kita tidak sampai dibuat mati. Dan apabila kita mendapat masalah, di mana masalah itu kita tahu bahwa Yesus adalah nahkoda kehidupan kita, kita akan aman bersama Dia walaupun ada ombak, air masuk, walaupun laporan kesehatan dari dokter menyatakan kita bla bla bla, walaupun karyawan kita tidak loyal, walaupun kita nggak tahu mau gaji karyawan kita bulan ini bagaimana, walaupun ada orang yang juga saya tidak dapat pekerjaan, saya malah dikeluarkan dari pekerjaan, walaupun saya punya utang banyak karena masa lalu saya yang tidak bisa mengelola keuangan dengan benar, walaupun hidup saya tidak jelas sebelumnya. Orang dunia berkata bahwa kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak berguna. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Tuhan lebih dulu tahu bahwa kita tidak bisa apa-apa. Seorang yang dapat merasakan dan memperbaikinya. Ada ilustrasi. Misalkan ibu-ibu pasti sudah pernah hamil. Kalau saya belum pernah dan tidak pernah. Seorang ibu-ibu datang ke dokter kandungan. Ada 2 dokter kandungan, di mana satu dokter kandungan pria, satu dokter kandungan wanita. Ibu itu datang ke dokter kandungan pria dan untuk melahirkan. Di saat ibu itu sakit, dokter tahu caranya. Dokter tahu caranya, proses ini harus bagaimana sampai melahirkan anaknya. Dokter pria tersebut tahu. Tapi apakah dokter pria tersebut merasakan kesakitan ibu tersebut? Ibu itu pasti merasa, dokter cuma tahu, tapi saya sakit banget loh dok. Sakit sekali dok. Coba kita ke dokter yang cewek. Sama, ibu hamil itu datang ke dokter kandungan yang wanita. Dokter tahu caranya melahirkan, prosesnya, baik secara normal maupun cesar. Dokter ini juga wanita, dia juga sudah punya anak, dia pernah merasakan hamil. Jadi dia juga merasakan yang ibu juga rasakan.
Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu rasakan anakku, karena aku adalah Tuhan. Aku bisa melakukan sesuatu, bahkan keadaan alam pun mematuhi aku. Ketika manusia meninggalkanmu, Tuhan bersamamu. Ketika manusia menghinamu, Tuhan merangkulmu. Ketika manusia menolakmu, Tuhan menerimamu. Ketika manusia membuangmu, Tuhan menangkapmu. Ketika manusia mengkhianatimu, Tuhan tahu rasanya. Ketika manusia jahatin kamu, Tuhan tahu rasanya. Tuhan tahu rasanya. Dia tahu, tetapi Dia tetap mau bersamamu. Dia tetap sayang kamu. Dia ingin kita menerima bahwa Dia memberi kedamaiannya sehingga kita tidak takut lagi. Pertanyaannya, is Jesus in your boat? Apakah Tuhan Yesus ada di perahu kehidupan Bapak Ibu sekalian? Atau ibu sendiri atau bapak sendiri yang ada di perahu tersebut? Filipi 4 ayat 7. Tema IFJF Global adalah at peace, di mana kita di saat memiliki kecemasan, ketakutan, kesulitan apapun, kita bisa sebagai pegangan ayat-ayat ini. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita baca bersama-sama ya, biar kita mendeklar, meyakini bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal kita. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan. Tapi apakah cuma ayat? Apakah cuma kata-kata yang tidak bermanfaat? Semua tergantung dari diri kita. Kita tempatkan pikiran kita atau kita tempatkan Yesus di dalam pikiran kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia bisa bikin gentar, dunia bisa bikin gelisah, tapi jelas damai sejahtera dari Tuhan ditinggalkan kepada kita. Jadi tidak boleh gelisah dan tidak boleh gentar hatimu. Kita katakan ke teman-teman kita, damai sejahtera ada dalam kamu. Kita katakan, biar kita mengimpartasikan, damai sejahtera ada dalam kamu. Damai sejahtera ada. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah. Saya berharap kita fokus, kita nggak usah lihat kanan kiri, kita fokus untuk minta Tuhan ada dalam hidup kita sebagai nakoda kehidupan kita. Yuk. Mari kita bangkit berdiri. Kita bisa disembuhkan, kita bisa dipulihkan, kita bisa dibebaskan. Hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah
Yesus penyelamatku, penyelamatku. Ingat saudara-saudara, melebihi akalmu, melebihi akalmu, tak terbatas kuasamu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskan ku. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasamu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskan ku. Darah-Mu yang sucikan, basuh senyap padamu percaya. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih masyikara masyitera ramasyik. Engkau mulia, kasih-Mu ajaib Yesus. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Haleluya. Syukur Tuhan tidak melakukan mujizat hanya untuk pertunjukan. Dia melakukan hal yang supranatural agar namanya dipermuliakan. Dia tidak hanya memberkati kita untuk kita, Dia memberkati kita untuk namanya, untuk kemuliaannya, untuk kesaksian kita, untuk pelayanan kita. Jadi ketika kita mendapatkan hal-hal yang supranatural, kita lebih baik membuka mulut kita, lalu kita lebih baik menyatakan kebesaran Tuhan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat masuk ke kubur dan membangkitkan kita dari orang mati dan memberi kita hidup yang kekal, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaannya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak ingin mengandalkan pikiran kami tidak ingin mengandalkan kekuatan kami tidak ingin mengandalkan pengetahuan kami Tuhan. Kami hanya ingin mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau lah yang punya kuasa atas hidup kami, kuasa atas alam, kuasa atas semua Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin bahwa kami hidup tidak akan lepas
dari masalah, kami tidak akan hidup dalam lepas dari suatu badai. Tapi kami yakin Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu membuat kami, damai sejahtera-Mu membuat kami melampaui segala akal kami, agar kami benar-benar mengerti bahwa kami tidak boleh gentar, kami tidak boleh gelisah Tuhan Yesus, oleh dunia yang katakan, oleh teman-teman yang katakan, oleh keluarga yang katakan, tapi hanya Engkau lah Tuhan. Kami percaya, kami tidak boleh meninggalkan perkataan-perkataan-Mu, kami tidak boleh meninggalkan janji-janji-Mu. Hanya Engkau lah yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini jemaat akan memberikan ucapan syukur Tuhan Yesus, baik dalam bentuk persembahan. Kiranya persembahan ini dalam Engkau kuduskan, Engkau sucikan untuk pelebaran kerajaan Allah, di mana untuk Desember nanti akan ada Natalan keluar kota, dan di mana untuk pelayanan-pelayanan untuk perpindahan kami di gereja, di mana pindah ke gedung baru. Saya percaya Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Ampunilah Tuhan Yesus, ampunilah Yesus. Haleluya, amin. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan asuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan Yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskan. Darah-Mu yang sucikan asuh segenap Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemilihan presiden tahun 2024 Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memilih Tuhan Yesus, di mana presiden dan calon presiden yang memiliki hati yang takut akan Engkau. Saya percaya Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia menjadi hebat Tuhan Yesus. Indonesia menjadi negara yang berdikari. Indonesia menjadi negara yang lebih lagi, bukan kita dibantu lagi, tapi kita bisa membantu negara-negara lain Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa untuk kota kami Purwodadi Tuhan Yesus, di mana kami menginjakkan kaki di kota kami Purwodadi, bahwa Engkau menyatakan bahwa apabila kami ada di kota kami, Engkau juga mensejahterakan kota kami. Engkau mengasihi kota kami Purwodadi Tuhan Yesus. Melalui kota ini Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang mengenal siapa Yesus, orang mengenal Yesus melebihi dari kami Tuhan Yesus. Kami adalah gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya sebagai jembatan, kami hanya menjembatani di mana mereka menemukan Yesus ada dalam gereja kami Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati kami, para pelayan kami. Engkau memberkati kami dari aser, pemain musik, pujian, habis itu pemberi diakonia, dan apapun pekerjaannya Tuhan Yesus. Tidak ada bedanya di mata Engkau Tuhan Yesus, bahwa kami semua melakukan hanya untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk diri kami, bukan untuk merasa kami lebih rohani, tapi semua hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus.
Kami tidak bisa menjadi apapun apabila Engkau tidak mengasihi kami, Tuhan Yesus. Mukjizat tidak terjadi apabila kamu tidak ada dalam hidup ini, Tuhan Yesus. Saya percaya, Tuhan Yesus, melalui gereja IFJF Prodadi banyak berkat, banyak mukjizat, banyak hal yang tidak terduga dari akal pikiran kita. Engkau pakai hidup ini, Tuhan Yesus. Saya percaya, Tuhan Yesus, dari bupati, dari wakil bupati sampai jajarannya, Seda dan sampai ke bawah-bawahnya, melakukan dengan mandat yang benar, melakukan dengan tujuan yang benar, di mana untuk menyenangkan masyarakat, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Ajarkan kami juga, Tuhan Yesus, untuk gereja IFJF ini, untuk memulai memikirkan bahwa kepedulian bukan hanya dari memikirkan diri sendiri, tapi kita mulai memikirkan untuk memberkati orang lain. Kita mulai memikirkan bahwa memberi tumpangan pada orang lain. Kita mulai memikirkan bahwa hidup kita bukan hanya untuk memenuhi hasrat, memenuhi kekayaan, memenuhi apa yang kita inginkan saja, karena hidup seperti uap, di mana uap itu akan mudah hilang. Kami tidak tahu, Tuhan Yesus, bagaimana Engkau memanggil kami. Kami tidak tahu, Tuhan Yesus, bagaimana Engkau menjemput kami. Tapi kami yakin, Tuhan Yesus, apabila Engkau berada dalam nahkoda kehidupan kami yakin bahwa kami akan sampai di ujung bersama Engkau. Di mana bukan kapal kami mungkin tidak sebagus kapal Titanic, kapal kami mungkin tidak sebagus kapal pesiar, tapi kapal Titanic pun yang orang berkata bahwa Tuhan tidak bisa menghancurkan apabila dia kena batu karang robek, akhirnya tenggelam, Tuhan Yesus. Walaupun kapal kami tidak bagus, tapi kami yakin bahwa kami bersamamu, Yesus, bahwa nahkoda kami lah yang punya kuasa atas alam ini. Nahkoda kami adalah yang punya kuasa atas hidup kami, Yesus. Saya percaya, Tuhan Yesus, bukan suatu kebetulan firman-Mu pada hari ini, di mana membuat kami untuk kami mengalahkan ketakutan kami dengan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Mari kita jemaat, kita bersama-sama mengangkat tangan dan kita mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Salam perkasa.